Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eto Ibrahim Fauzi, mahasiswa Sistem Informasi Universitas Terbuka Bengkulu. Di sini saya akan melakukan praktikum tugas 3, lanjutan dari praktikum database, pembuatan database rumah sakit pada tugas 2 yang lalu, Prodi Sistem Informasi mata kuliah basis data. Pertama adalah melakukan praktikum transaksi, kemudian melakukan praktikum basis data terdistribusi. Oke, kita langsung saja. Kemudian kita buka database rumah sakit kemarin yang sudah kita buat pada tugas 2 yang lalu. Kemudian di sini kita pilih menu routines. Kemudian kita kreasi new routines. Di sini parameter yang ini kita hilangkan dulu ya. Kemudian tinggal kita ketikkan program di sini. Untuk mempercepat waktu, di sini sudah saya salin programnya, jadi langsung saya kopas saja, kopas dari sini. Pertama begin, yaitu start transaction untuk mulai transaksinya, kemudian insert into pasien. Di sini kita akan masukkan ke tabel pasien, yaitu ID pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin pasien. Kemudian value-nya di sini adalah pasien ke-6, karena kemarin saya sudah buat ada 5 pasien ya. Ini pasien ke-6 ID-nya. Kemudian namanya ada Tito, alamatnya Jalan Prestasi nomor 3. Ini jenis kelaminnya L saya buat, bukan 1. Sebagai jenis kelamin sebagai laki-laki. Jadi saya buat jenis kelamin laki-laki L, untuk perempuannya P. Kemudian pilih dari tabel pasien ke N. Langsung kita eksekusi saja. Di sini lupa untuk namanya transaksi 1 ya. Oke, langsung kita klik go. Oke, berhasil. Di sini kita telah membuat satu rutin untuk transaksi pertama, transaksi 1. Prosedurnya untuk transaksi pertama ini itu kita tanpa memasukkan perintah commit ya. Sini ya, ada tabel prosedurnya. Kemudian kita langsung panggil transaksinya, yaitu kita masukkan perintah call transaksi 1. Kemudian go. Ya, di sini sudah ada nama pasiennya, pasien ID pasien 6, nama pasiennya Tito, jenis kelaminnya laki-laki, jalan pakai saji. Kita cek juga di tabel pasien. Nah, di sini di tabel pasien dia belum muncul. Dikarenakan kita belum memasukkan commitnya ya. Karena commit itu sebuah perintah yang menandakan bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan dan terjadi perubahan data. Ini bisa dibilang transaksinya itu belum selesai. Oke. Sekarang kita akan mencoba untuk memasukkan perintah yang belum disimpan ya, yang disimpan pada sebuah transaksi. Jika belum, maka data tidak akan masuk ke dalam tabel basis data. Jadi data transaksi pasien ke-6 tadi itu belum masuk ke dalam tabel pasien. Jadi perintah dan transaksi itu dimodifikasi dengan menambahkan commit ya sebelum di akhir sintaknya. Oke, kita ulangi di sini. Kita masuk ke rumah sakitnya, kita pilih run, kemudian kita prosedurnya kita edit ya, kita edit saja. Nah, di sini kita masukkan perintah commitnya, kemudian kita eksekusi. Kemudian kita buat rut yang baru. Di sini kita buat transaksi kedua, di sini kita buat. Kemudian kita ketikkan programnya. Sini sudah ada perintah commitnya ya. Kemudian transaksi kedua kita go. Sini ada transaksi kedua. Sekarang kita cek ya untuk di SQL-nya. Kita panggil transaksi keduanya. Transaksi kedua. Nah, di sini dia sudah tampil. Transaksi keduanya kita cek juga di tabel pasiennya. Di sini sudah ada jadi pasien ke-6 dengan nama Tito, jenis kelamin laki-laki, alamat jalan saja nomor 2, 3. Selanjutnya kita akan menjalankan perintah rollback. Pernyataan rollback sendiri digunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan, atau kita cancel lah, menggagalkan atau meng-cancel perintah yang sedang berjalan dengan perintah rollback. Oke, langsung saja kita masukkan perintahnya sama. Kita masuk ke menu rutin lagi, kemudian kita kreasi new rutin, kemudian kita beri nama transaksi ke-3 ya. Transaksi selanjutnya parameter yang kita hilangkan, kemudian kita masukkan perintahnya. Nah, di sini perintah rollbacknya ya. Ketika kita memasukkan perintah untuk masukkan data pasien di pasien ke-7 itu Hanif, kemudian kita berikan perintah rollback di sini. Maka perubahan tersebut tidak terjadi dan setelah commit data ditampilkan. Jika diimplementasikan pada halaman PHP MyAdmin, maka untuk melihat hasil ketika melakukan call transaksi nanti tidak terjadi perubahan data karena dilakukan rollback. Jika ingin ada perubahan, maka transaksi 3 tersebut tidak memakai rollback. Untuk lebih jelasnya nanti akan kita coba ya pada transaksi keempat selanjutnya nanti. Oke, ini transaksi ketiganya, usi.
Kemudian kita cek di sini tabel pasiennya, panggil transaksi ke ya. Ini transaksi keempat untuk simpan tadi. Ini kita tutup dulu. Kita masukkan parameternya. Satu tabel pasien. Di sini perintah rollback-nya. Kemudian untuk update pasiennya, di sini kita akan ingin melakukan perubahan ya. Kemudian kita jalankan dulu. Oke. Di sini transaksi keempatnya. Kita call transaksinya, kan sudah ada perubahannya. Ketiganya, kemudian ini transaksi keempatnya. Ini kita lakukan perubahan, namanya tadi kita ganti menjadi Septin ya untuk pasien 3. Untuk pasien 7-nya tidak kita lanjutkan karena ada perintah rollback di situ. Setelah perintah rollback, sekarang kita akan melakukan perintah checkpoint ya. Checkpoint itu merupakan tempat titik di mana proses terakhir disimpan. Kita melakukan checkpoint di sana. Seperti yang telah kita pelajari bahwa suatu perintah rollback adalah membatalkan atau mengembalikan suatu perintah ke kondisi di mana transaksi belum terjadi. Namun supaya transaksi berjalan dengan optimal, maka kondisi rollback tidak harus dikembalikan ke kondisi awal. Akan tetapi bisa dikembalikan ke tempat checkpoint terakhir. Misalnya nanti ada kita buat di sini ke sini rutin ya. Akan membuat 3 buah data yang akan dimasukkan ke dalam basis data. Berikut programnya. Ini kita akan masukkan ke tabel pasiennya. Ada 3 perintah basis data. 3 buah data yang akan kita masukkan ya ke dalam basis data kita. Yang pertama itu adalah ID transaksi. Selanjutnya transaksi ini kita buat beri nama transaksi kelima ya. Transaksi 5. Kita akan masukkan menyisipkan pasien dengan ID 7 bernama Hanif, jenis kelamin laki-laki. Kemudian situ kita berikan perintah save point pada poin 1 ini. Di sini ya. Kemudian kita akan masukkan nama pasien ID pasien 8 nama Tina, jenis perempuan. Sini kita beri perintah rollback ke save point. Jadi perintahnya nanti akan kembali ke sini. Ya, kita cancel ya, memasukkan nama dari ID pasien 8. Kemudian di sini kita akan masukkan pasien ID pasien 9 bernama Lutfi, jenis kelamin laki-laki. Oke, transaksi kelimanya kemudian kita langsung eksekusi aja ya untuk manggil. Kita klik aja ini. Nah, di sini kita dapati untuk Hanif ID pasien 7 itu sudah kita masukkan. Namun ID pasien 8 itu tidak jadi atau kita cancel, maksudnya kita berikan perintah rollback. Kemudian di sini kita masukkan juga tadi untuk perintah ketiganya, yaitu memasukkan ID pasien ke-9 atas nama Lutfi. Hasil ya, kita buat datanya. Kemudian kita akan melakukan praktek keempat menggunakan fungsi trigger. Sini transaksi ke-6. Trigger ya, merupakan sebuah perintah atau event yang dapat memicu perubahan sebuah basis data. Event yang dapat digunakan yaitu memasukkan atau insert ya, perubahan atau update, kemudian delete untuk menghapus suatu data. Event tersebut ditambahkan sebuah kata kunci pemicu yang di dalam trigger terdapat 2 buah kata kunci. Di antaranya before dan after. Before itu dilakukan sebelum sebuah perintah insert, update ataupun delete dilaksanakan. Sedangkan after dilakukan setelah sebuah perintah insert, update atau delete dilaksanakan. Untuk lebih memahami trigger ini ya, berikut kita akan mencoba dalam SQL melalui halaman php-admin dalam menjalankan trigger. Tentunya ada beberapa hal, harus ada beberapa tabel yang sudah kita buat sebelumnya. Gambar dari Entity Relationship Diagram atau ERD. Pada contoh kasus kemarin adalah rumah sakit yang sudah dibuat pada tugas 2 sebelumnya. Nanti kita akan menambahkan 2 buah tabel baru, yaitu tabel obat dan tabel transaksi obat kan masuk pada menu SQL. Kemudian di sini kita masukkan perintahnya ya untuk trigger. Kita tabel obat, ID obat, tipenya integer ya. Di sini sebagai auto instrumennya, jangan lupa sebagai memori key. Kode obatnya varchar panjang 5, varchar juga untuk nama obatnya 30. Itu harga integer ya. Kemudian stop integer panjang 5. Oke, kita eksekusi. Nah, di sini sudah kita lihat pada database rumah sakit terdapat tabel obat yang barusan kita buat. Kemudian kita akan membuat satu tabel lagi, yaitu tabel transaksi obat. Oke, kemudian di situ ada ID pasiennya integer, ID obat integer, jumlahnya integer, jumlah stoknya, stok obatnya nanti. Kemudian ini harganya. Kemudian klik go. Oke, di sini sudah tampil untuk tabel transaksi obatnya. Jadi tabel sekarang yang awalnya ada 6, sekarang sudah ada 8 tabel pada database rumah sakit kita. Kemudian kita akan memasukkan perintah triggernya ya dalam pengisian tabel pada tabel obatnya. Kita pilih database yang dulu, database rumah sakitnya. Kemudian akan kita tampilkan tabel yang sudah kita buat kemarin. Sini designer. Sini kita auto head table list ya. Checklist seluruh tabel yang ada. Nih, ini untuk tabel rumah sakit obat dan transaksi obat tadi yang baru kita buat itu belum ada. Ini harus kita checklist untuk kita tampilkan di sini. Oke. Kemudian kita pindahkan, kita rapikan. Di sini akan kita lakukan relationship-nya ya. Obat, satu lagi. Transaksi obat. Oke. Oh, indeksnya belum ya. Kita rubah dulu. Jadi obat dan kode ini sebagai memory key-nya, kemudian kode obatnya itu sebagai indeksnya ya. Di sini kita berikan sebagai indeksnya.
Ini pilih cascade semua ya. Ini sudah kita realisasikan untuk dari ID pasien ke ID pasien pada tabel transaksi obat. Kemudian di sini ID obatnya kita realisasikan ID obat ke ID obat pada transaksi obat. Sama, di sini kita pilih cascade-nya. Oke, selesai. Sudah terrelasi ya, terhubung. Kemudian kita simpan dulu. Di sini sudah dalam gambarnya ya, berrelasi semua. Maka selanjutnya dalam mencoba trigger ini akan fokus pada ketiga tabel, yaitu tabel pasien, kemudian tabel transaksi obat, dan tabel obat. Namun sebelum melanjutkan praktikum ini, kita akan melakukan pengisian terlebih dahulu. Tabel obat minimal ada 3 data, kita isikan pada tabel obat yang ada. Tabel obatnya kita akan isikan dengan insert ya. ID obatnya itu 01 aja biar praktis. Kode obatnya 001. Kemudian nama obatnya kita beri nama amikacin. Amikacin. Kemudian harganya 2020 ya. Stok kita di sini ada 10. Nah, kemudian ini kita lanjutkan pengisiannya. ID obatnya 2. Kode obatnya 002. Nama obatnya amoxicillin ya. Amoxicillin. Kemudian harganya 15.000. Stoknya ada 20. Ini bisa kita masukkan satu lagi. Kode obatnya 03. Kemudian nama obatnya betadine ya. Betadine. Harganya 7.000. Stoknya ada 5. Oke. Tabel obat kita cek di sini ya. Nah, di sini untuk ada 3 obat yang kita masukkan. Ada amikacin, harga 20.000, stok 10. Kemudian ada amoxicillin, harga 1.020. Kemudian ada betadine dengan stok 5 piece. Sekarang kita akan melakukan transaksi pembelian obat. Dari sini nanti saya akan mencoba membeli obat amikacin ya. Stoknya ada 10. Nanti kita coba transaksi apakah stok yang berkurang sesuai dengan yang kita perintahkan. Di sini kita pilih triggernya dulu. Ini kita kasih trigger. Di sini tabel obat ya. Di sini kita buat penjualan ya. Penjualan tabel obat. Di sini timernya after. Kemudian eventnya ada insert ya. Kemudian kita ketikkan di sini untuk perintahnya. Ini ada transaksi obat ya. Kemudian after di sini insert. Oke, kita go. Nah, di sini sudah ada. Kemudian kita pilih menu transaksi obat. Di sini akan kita coba transaksi. Pilih transaksinya 1. Kemudian di sini ID pasiennya kita pilih misalnya Pak Wo ya. Kemudian ID obatnya kita akan beli, jumlahnya kita akan beli 5. Total harganya kita akan membeli obat amikacin ya dengan harga 20.000. Stok tadi ada 10. Total harganya jadi 100.000. Eksekusi. Oke ya, sekarang kita akan cek apakah stok ini transaksi obatnya. Di sini ada pembelian ID transaksinya 1, ID pasien 1 dengan ID obat 1, jumlahnya ada 5 dengan total harga 100.000. Stok awal tadi obat amikacin kita ada 10, sekarang kita cek di tabel obatnya. Sekarang stok amikacinnya berkurang. Kalau sudah dibeli 5, sekarang menjadi sisa 5. Oke, demikian praktek tugas 3 ini. Jika ada kurang kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.